Selamat siang Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke dalam sesi ketiga dari rangkaian pelatihan kita mengenai komunikasi pemasaran. Kalau tadi di sesi 1 dan 2 kita sudah membahas advertising, ada sales promo, PR and publicity, juga event dan sosial media. Ini kita lanjutkan dengan beberapa tools komunikasi pemasaran yang lain. Oke. Kita lihat di sini yang keenam berarti ya, ini ada video marketing. Contoh yang saya pilih di sini dari PNG. Ini Bapak Ibu bisa lihat di YouTube ya, cukup menarik. YouTube atau video yang kita bisa buat itu tidak harus straight to the point kepada barang jualan kita gitu ya. Jadi itu boleh, tapi yang lain juga oke gitu. Jadi seperti ini PNG dia tidak membuat video untuk produk-produknya dia, tetapi dikemas dalam suatu insight ya, pesan tertentu yang tidak langsung menjual produknya. Jadi ini kalau nggak salah cerita tentang Hari Ibu gitu ya, bagaimana kasih ibu dan sebagainya. Oke, jadi ini bisa disimak nanti silahkan atau juga suka lihat ya di YouTube, banyak sekali video-video yang bisa kita ambil contoh. Di lelang.go.id sendiri saya lihat juga sudah ada beberapa YouTube, seperti kemarin saya juga tampilkannya di acara open class itu ada YouTube bagaimana cara menjadi membuka akun gitu ya, login untuk di lelang.go.id, atau caranya bagaimana kalau mau membeli mobil, membeli barang lelang gitu ya, tahapannya seperti apa gitu. Itu bagus, Bapak Ibu bisa lanjutkan. Saya pikir dan saya harap tidak ada batasan yang terlalu kaku, jadi mungkin di setiap wilayah KPKNL bisa membuat video masing-masing tergantung situasi dan mungkin karakteristik di wilayah masing-masing. Tentu batasan-batasan atau rambu-rambu yang harus kita perhatikan silahkan dipatuhi begitu ya, apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di dalam membuat video dengan atas nama instansi kita gitu. Baik, tapi intinya video itu sangat menarik gitu ya, layaknya seperti iklan di TV, tentu lebih menarik dibanding iklan di media cetak atau di radio. Jadi sama, kalau sekarang di digital itu orang lebih tertarik melihat video, which is itu YouTube ya sekarang. Sehingga ada lawan ya, belum ada lawan video yang paling populer ada di YouTube. Tapi sebenarnya nggak hanya di YouTube ya, kita bisa buat juga di Facebook, di Instagram. Intinya pemasaran yang kita lakukan dalam bentuk video ya. Oke, baik. Jadi di sini sekali lagi kita paling banyak buat di YouTube itu ada beberapa metrik atau ukuran untuk melihat seberapa baik ya video yang kita buat. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah-istilah ini ya. Jadi subscriber itu juga menjadi salah satu alat ukur apakah channel YouTube kita sudah baik gitu ya, populer atau tidak. Kemudian yang penting lagi di sini di checking analytics-nya, mungkin nanti kalau ini teknis ya, nanti Bapak Ibu bisa pelajari kalau berminat lebih dalam. Jadi ada ukuran ya YouTube Analytics untuk mengukur seberapa baik video dan channel kita. Yang penting juga ada keyword research. Jadi kalau orang seperti layaknya Google mencari informasi tertentu, orang memasukkan keyword ya. Nah, di YouTube pun begitu. Jadi orang mau mencari informasi lelang misalnya, dia langsung buka YouTube dan
memasukkan keyword tertentu ya, keyword misalnya informasi lelang. Nah, apakah dengan memasukkan keyword lelang itu lalu yang muncul lelang.go.id gitu ya? Apakah seperti itu? Silakan Bapak Ibu bisa cek gitu ya. Ini sudah muncul atau belum di pencarian YouTube ini gitu ya. Kemudian yang penting lagi kita juga perlu mengupload atau membuatlah gitu ya video secara berkala. Jangan hanya sekali-sekali kalau lagi sempat, kalau lagi ingat, kalau lagi mau gitu enggak ya, tapi buatlah secara berkala, frequently gitu. Mungkin kalau belum terlalu banyak tenaga dan belum mahir bisa sebulan sekali itu udah bagus gitu ya. Atau nanti kalau mau lebih lancar ya bisa seminggu sekali gitu. Jadi intinya jangan sesekali aja gitu ya, tapi dibuat rutin gitu. Itu sih beberapa yang penting ya, yang lain mungkin soal teknis. Baik, jadi di sini kita bisa buat YouTube itu dengan konten-konten yang beragam. Bisa yang sederhana, informational content, sekedar kita memberi informasi mengenai lelang itu apa, caranya bagaimana gitu ya, sampai kepada educational yang agak detail, mendidik gitu ya, mendidik mungkin masyarakat, kaum orang awam gitu tentang lebih kepada detail teknis gitu ya, bukan soal ayo ayo beli nih, beli di lelang atau jual gitu, bukan gitu ya, tapi lebih mendalam yang bersifat ada edukasinya ya, atau memang dikemas di dalam sebuah konten yang menghibur, entertain. Jadi bisa kalau kalau mau collab gitu ya, sekarang istilahnya collab sama artis endorser atau siapa public figure, kita buat dalam kemasan mungkin ada musiknya atau apa gitu ya, atau bisa dengan joke atau apa, silakan. Ini kreativitas kita bagaimana membuat konten yang bersifat menghibur ya. Bisa juga bersifat emotional content kayak tadi yang PNG itu saya contohkan, itu touchy gitu ya, menyentuh bagaimana seorang ibu, seorang anak, hubungan mereka kayak gitu ya. Jadi bisa dikemas misalnya, "Oh iya ini saya beli rumah gini-gini, ada unsur emosionalnya dan sebagainya ya." Jadi dibuat dalam sekarang eranya storytelling ya, storytelling. Jadi bercerita gitu, mungkin ada kisah, ada tokoh, seseorang siapa pengusaha atau ibu rumah tangga siapapun gitu ya. Kita bisa membuat skenario dalam video kita, bukan sifatnya informasi, tapi lebih kepada storytelling gitu ya, mendongeng, bercerita, ada kisah. Kalau perlu bersambung itu senang, orang bisa melihat sebuah cerita gitu ya, yang tentu bukan cerita yang biasa saja, tapi yang menyentuh gitu ya, yang bisa mengangkat sisi emosi gitu. Itu menarik ya. Oke, silakan Bapak Ibu, saya nggak tahu mungkin di setiap wilayah apakah sudah punya channel YouTube masing-masing gitu ya, ataukah harus mengikuti pusat. Ini silakan dipertimbangkan ya. Tapi kalau kita mau buat channel YouTube itu kita bisa buat atau pilih yang personal ya. Kalau mungkin mau coba-coba, Bapak Ibu mungkin juga sudah punya ya personal channel, atau kita bisa membuat brand channel ya, khusus untuk instansi kita atau brand kita. Baik, ini teknis saja tapi saya bisa sepintas jelaskan gitu ya. Jadi kita bisa create channel YouTube, kita login dengan akun Google kita gitu ya. Kita tulis di sini brand account name kita apa gitu. Misalnya KPKNL Pekalongan gitu ya, KPKNL Manado gitu, silahkan. Ini kita create gitu ya. Baik, kemudian kalau sudah kita buat videonya, tentu tidak sulit ya. Sekarang video production bisa sekedar dengan handphone sekarang sudah canggih-canggih, kita bisa buat video dan durasinya tentu tidak panjang-panjang ya. Orang kalau lihat YouTube kan paling 3 menit, maksimal 5 menit itu juga udah lama gitu ya. 3 menit lah kalau bisa saya sarankan, jangan terlalu
jangan terlalu panjang. Kalau informasinya banyak yang mau disampaikan ya dibuat dalam berseri gitu ya. Jangan lupa di dalam deskripsinya ini kita masukkan keyword ya. Jadi supaya nanti yang tadi saya katakan kalau orang cari misalnya lelang Padang gitu ya, lelang properti apa namanya, agunan bank atau apa gitu ya, itu muncul nih nanti video kita ya. Tentu itu bersaing dengan video-video lain yang punya keyword yang sama gitu, yang pakai keyword lelang Padang gitu ya, itu banyak mungkin gitu ya. Nah kalau banyak kita bersaing nih, apakah video kita banyak muncul, kalau viewernya banyak, like-nya banyak, bisa lebih tinggi, bisa lebih muncul di atas gitu ya dibanding pesaing atau dibanding orang lain yang menggunakan keyword serupa gitu. Ini yang disebut search engine optimization ya. Jadi mengoptimalkan hasil pencarian gitu ya, search engine optimization gitu. Nah ini caranya mudah tapi harus rajin, harus telaten ya, harus tekun gitu. Kita mengupload, kita masukkan keyword yang sesuai gitu ya. Oke, kalau sudah dimasukkan di sini kita upload ke video ke YouTube-nya, tambahkan mungkin bisa ada subtitle, boleh ada keterangan apa yang lain gitu ya, ada message tertentu misalnya kepada siapa apa-apa gitu ya. Ini teaser text-nya juga bisa. Ini teknis tapi boleh dicoba gitu ya. Baik, kalau sudah kita create gitu. Nah, untuk meningkatkan hasil pencarian SEO tadi, pengennya kan kita gini, kan kalau orang cari dengan keyword lelang Manado gitu ya, atau lelang properti apa gitu. Ini yang muncul siapa gitu ya, yang muncul ini video kita atau bukan gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita mengoptimalkan dengan judul ya. Buatlah judulnya yang menarik, yang memang mengandung keyword atau kata kunci yang sesuai dengan pencarian orang. Kita bisa bayangkan apa ya, kira-kira kalau orang mau cari tanah lelang itu dia ngetikin apa ya? Kalau saya sendiri mau cari tanah, saya ketik apa ya? Kan gitu ya. Jadi kita bisa gunakan beberapa, ini boleh tidak hanya satu, kita bisa buat beberapa keyword ya. Keyword atau frase ya. Jadi bukan hanya satu kata tapi bisa dua atau tiga kata. Jadi key phrases ya, phrases gitu. Jadi kita bisa buat misalnya lelang tanah gitu ya, beli rumah lelang misalnya ya, cari mobil lelang misalnya kayak gitu. Jadi kita bisa buat beberapa alternatif, nanti kita coba gitu ya. Ternyata muncul nih kalau orang nyari beli motor lelang gitu, oh muncul nih gitu ya. Mungkin kita tidak banyak pesaing, kita bisa muncul di atas. Ini kan kalau di YouTube sebelah kanan itu ada beberapa ya, di atas, bawah, terus ke bawah gitu kan. Jadi munculkah kita di bagian atas? Pengennya di bagian atas supaya orang langsung melihat ya. Baik, kedua dengan description-nya. Tadi kan kita bisa buat di sini gini ya. Kita bisa upload di sini, kita ada isian description ya. Nah, ini tulislah description yang cukup jelas, menarik, tidak perlu panjang-panjang, hanya satu alinea cukup, tapi memang mengandung kata-kata yang tepat gitu, kata-kata yang mengandung keyword atau key phrases yang tadi kita ingin sasar ya, ingin tuju gitu. Jadi mencocokkan, intinya tuh mencocokkan antara kata-kata yang dicari orang dengan kata-kata yang kita tulis. Kalau cocok, kita akan muncul gitu ya. Itu description, kemudian ada teks. Kalau di Instagram itu ada ada hashtag ya. Mungkin Bapak Ibu pernah lakukan juga. Kalau kita upload feed di Instagram itu ada hashtag ya. Nah, ini di YouTube juga begitu. Kita buat teks ya. Kalau hashtagnya itu sesuai, kan hashtag yang pakai tanda pagar itu ya. Itu kalau sesuai orang mencari itu bisa juga cepat muncul gitu. Oke. Berikan intinya informasi-informasi gitu ya yang sesuai dengan
apa yang diinginkan oleh atau yang dicari oleh customer gitu ya. Yang lain-lain ini bisa teknis bisa dilihat saja ya. Jadi ada video transkrip, ada suggestion video view, oke lah gitu ya. Thumbnail ini juga gambar yang nih seperti ini nih ya, yang ukurannya seperti ini, ya kayak layar kecil gitu, yang bisa muncul di sebelah kiri dari deskripsi YouTube kita ya. Ini kita buat ya, gampang sih ditaruh di PowerPoint, nanti kita save as picture gitu, nanti kita upload sebagai thumbnail ya. Nah, thumbnail ini juga bisa menarik gitu ya, yang muncul dengan jelas gitu ya. Oke, dan juga video lengthnya atau apa panjangnya video itu juga mempengaruhi. Tadi saya katakan jangan terlalu panjang gitu ya, cukup padat dan membuat orang ringkas melihat ya udah gitu ya, akan menurunkan tingkat pencarian di SEO kalau orang melihat YouTube kita itu nggak selesai. Jadi kalau kita buat YouTube 10 sampai 10 menit, 20 menit gitu, orang tergantung sih kebutuhannya ya. Kalau untuk pendidikan atau seperti training ini pasti lama, tapi kalau untuk marketing itu kita buat 10 menit, bisa jadi orang nggak sampai akhir dia sudah stop gitu ya. Nah, itu akan menurunkan apa namanya, hasil pencarian gitu ya. Makanya kalau di iklan-iklan YouTube aja kan orang sampai skip ad ya, skip ad gitu kan. Jadi hanya beberapa detik langsung sudah hilang. Itu kalau yang spot gitu ya. Tapi kalau yang berisi informasi lebih dalam itu orang masih oke, bisa sampai 3 menit gitu ya. Baik. Kemudian yang berikut ini kita harapkan juga atau kita upayakan ada engagement dari para penonton video kita ya. Jadi kita persilahkan atau kita harapkan, sorry, kita harapkan si audiens kita itu melihat video kita dengan menyukai video kita ya. Jadi ada like ya, seperti itu, ada subscribe, mereka ada komen ya, itu apa namanya, bisa dilakukan gitu. Kita bisa gabungkan juga dengan Facebook, dengan media sosial yang lain ya. Follow me on Twitter, kita buat terhubung gitu dengan apa namanya, media-media yang lain gitu ya. Visit di blog kita misalnya, tinggalkan komen tadi ya, subscribe gitu, atau memang di embed di apa namanya, digabung ke situs orang-orang gitu ya. Kalau mereka mereka tertarik dengan YouTube kita, mereka bisa embed, mereka bisa copy paste gitu ya, mereka bisa taruh, bisa tambahkan YouTube kita, link YouTube kita ke situs mereka. Mungkin mereka punya Facebook, mereka punya yang lain-lain gitu ya. Nah, seperti ini juga, share this video with your friends ya. Di-share nih sama orang gitu ya. Itu juga bisa sangat menarik gitu. Oke, yang berikut perlu dipromosikan dong gitu, apa namanya, video kita, supaya orang-orang juga tahu bahwa ini loh ada video baru dari kita gitu ya. Ini kita promote melalui email, kita tampilkan misalnya, selamat siang Bapak Ibu, saya punya video baru nih ya, isi informasi mengenai lelang, misalnya cara-cara melakukan lelang gitu ya. Silahkan bisa disimak video kami. Nah, itu kita kirim lewat email supaya tahu dong gitu ya. Kalau kita buat video di YouTube upload tapi orang nggak ada yang tahu, ya nanti nggak ada yang lihat gitu ya. Jadi kita promote video kita melalui email. Tentu Bapak Ibu punya database email ya, itu kita bisa beritahukan ya. Atau kita bisa kontak blogger-blogger untuk mereka bantu share gitu ya. Mungkin blogger-blogger dari properti, yang pengamat properti, atau endorser, apalagi ya, mereka punya
punya penggemar yang banyak kalau YouTube kita itu dipromosikan melalui para blogger ini bisa lebih terkenal ya. Kemudian tadi dioptimiskan melalui SEO ya. Ini beberapa yang penting saya sebutkan ya. Jadi intinya kita bisa mempromosikan, mempopulerkan video kita ya. Atau memang berbayar kita buat AdWords. Jadi kita bayar di iklan gitu ya. YouTube kita diiklankan di YouTube orang lain itu bisa, jadi akan muncul di YouTube yang banyak viewersnya atau banyak subscribe-nya ya. Promote di Facebook, di Twitter bisa, di Instagram juga gitu ya. Jadi intinya kita populerkan lah, kita promosikan YouTube kita supaya orang banyak yang tahu ya. Baik, nah jadi share video di different site ya. Kita punya media-media yang lain, kita punya website itu juga ya. Kita punya blog banyak, boleh dicantumkan gitu. Oke, di-share ya, video kita yang baru buat ini seperti tadi ya. Jadi kita sampaikan gitu ya, "Ini nih saya punya video baru gini-gini ya." Ini bisa di-share di Facebook, di Twitter gitu ya, atau kalau ada yang mau pakai LinkedIn, ini juga ada LinkedIn gitu ya. Ini kita bisa kemas di dalam beragam media supaya orang banyak yang tahu. Paling gampang di Instagram kali sekarang populer ya, itu boleh jadi upload di Instagram. Nah, ini loh ada video baru dari KPKNL mana gitu ya. Info tentang ada barang-barang baru nih masuk gitu dari yang akan dilelang gitu ya. Ini silakan Bapak Ibu lihat nih. Kalau di YouTube kan bisa secara visual gitu ya, ada suaranya audiovisual juga jadi menarik. Oh iya ini. Nah, mereka tahu dari Instagram kita, mereka akan nge-link lagi ke YouTube kita gitu ya, untuk lebih jelas gitu. Oke, atau memang kalau video ini kita bicara bisa saja bukan hanya di YouTube, tapi kita buat video yang sama di-upload juga di Instagram gitu ya. Buat satu bisa upload di YouTube, upload di Instagram, upload di Facebook, Twitter gitu ya. Buat sekali bisa ditaruh di mana-mana. Oke, nah sekarang kalau kita mau pasang iklan ya, jadi video kita diiklankan di channel orang lain. Nah ini juga bisa tentu berbayar, kita bisa taruh di awal, pre-roll, atau di tengah ya, atau di akhir. Biasanya agak banyak orang yang pasang di awal, tapi di skipnya juga banyak ya. Kalau di tengah itu lebih jarang, tapi takutnya orang nggak sampai tengah udah skip gitu ya, udah nggak mau lihat gitu video atau channel orang lain itu gitu, jadi belum nyampe ke iklan kita orang udah tutup gitu ya. Tapi silakan ini dicoba, tetap banyak orang yang memasang di mid roll dan post roll atau di akhir ya. Baik, kemudian tadi ya kita promosikan video kita di YouTube itu kita upload ya. Ini ada beberapa settingan yang kita bisa atur. Oke, ini caranya ya tadi. Jadi bagaimana kita untuk mau mempromosikan atau mengiklankan YouTube kita. Ya. Baik, kalau sudah terakhir ini kita tentu analisa bagaimana mereka atau audiens kita itu komen apa saja yang masuk. Nah, ini jangan dibiarkan ya, kalau ada orang bertanya dijawab, ada orang komen apa saja, sudah netral atau apa gitu ya, itu kita beri respon gitu. Terima kasih Kak responnya, terima kasih Kak komennya gitu ya, apa gitu, silahkan Kakak gitu ya. Itu atau ada yang komplain itu juga ternyata nggak gampang ini ikut lelang begini nih, kemarin saya gini-gini ya, komplain misalnya. Nah, itu kita harus jawab ya, harus handle dengan baik supaya yang lihat YouTube kita itu kan bukan hanya dia yang mengalami kekecewaan gitu. Jadi orang lain yang belum mengalami atau yang dikhawatirkan gitu ya,
ngalami, mereka akan tahu, oh baik ya ini lelang GoID ini kalau ada yang ini dijawab, oh begini loh caranya. Mungkin hanya sekedar perbedaan persepsi atau tidak paham ya, atau bagaimana solusinya kalau sudah ada kendala seperti ini. Nah, itu kita justru punya kesempatan untuk memberi informasi yang lebih baik kepada masyarakat gitu ya. Jadi komen ini kelihatannya simpel tapi penting ya. Jadi ada 3 tipe, tipe yang bertanya, kemudian sekedar komen ya, dan yang ketiga komplain. Itu tiga-tiga itu yang kita perlu respon. Semuanya harus direspon gitu ya. Sekedar pakai emoticon, senyum atau jempol gitu ya, atau apa gitu. Jadi intinya direspon gitu. Jangan didiemin. Oke, kemudian ada ini analitik-analitik yang cukup teknis tapi bisa keluar di dalam YouTube Analytics. Jadi kalau kita punya YouTube itu apa namanya bisa keluar analisa ya analitiknya yang terutama tadi komen gitu ya. Kita bisa lihat juga interface feature-nya, kemudian metrik-metrik yang lain. Misalnya watch time report-nya mereka itu melihat YouTube kita berapa lama ya. Kalau kita punya YouTube 5 menit, orang rata-rata melihatnya berapa menit gitu ya. Kemudian apakah mereka melihat sampai habis ya, trafficnya bagaimana, dan terakhir subscribers, berapa orang yang kemudian subscribe YouTube kita ya. Baik, itu untuk YouTube. Mudah-mudahan semakin populer dan mudah dilakukan gitu. Apa namanya? Karena sekarang audiens kita itu kan milenial ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan behavior customer kita. Mereka senang melihat YouTube, ya itulah cara media inilah yang kita perlu pakai gitu ya. Sekali lagi video memang paling populer di YouTube, tapi dengan membuat satu video kita bisa upload di beberapa media juga gitu ya. Baik, yang berikut ini kita punya mobile marketing. Saya beri contoh Gojek ya, siapa yang nggak tahu Gojek, Grab ini mereka sampai menyebut dirinya super app ya, super apps gitu. Jadi menggunakan mobile apps bukan website. Saya lihat lelang.go.id sudah ada di Google Play gitu ya, mungkin sebentar lagi bisa ada di iOS. Itu maksimalkan karena sekali lagi audiens kita atau customer kita itu generasi milenial yang dengan mudah mereka ingin dapatkan apapun ya, informasi, transaksi semua hanya di genggaman tangan. Kalau website itu bisa juga website yang kita buat dengan responsif, maksudnya bisa dibuka di handphone, di mobile, tapi biasanya agak kurang user friendly atau kurang nyaman. Jadi banyak perusahaan atau instansi yang di samping membuat website yang bisa dibuka di mobile, mereka juga membuat versi mobile apps-nya ya. Mobile apps itu digemari karena bisa lebih cepat, sekali klik langsung terbuka. Kalau di website itu kan kita harus atau audiens harus memasukkan alamat website kita dulu gitu ya. Tapi kalau mobile apps kan sudah muncul icon-iconnya di mobile mereka gitu ya. Coba cek deh di mobile Bapak Ibu ada apps apa saja. Ya, mungkin saya duga kalau yang emak-emak pasti punya Tokopedia, punya Shopee gitu ya. Kita punya Instagram, Facebook, mungkin kalau yang masih pakai Facebook pasti ada mobile banking ya. Apalagi OVO mungkin Bapak Ibu ya, Twitter ya,
macam-macam gitu ya. Nah, bisakah, mobile apps lelang.go.id ini di-download oleh masyarakat Indonesia? Ya sekarang downloader sudah berapa, lelang.go.id ya. Harapan kita, semakin banyak orang yang mendownload dan menggunakan, mobile apps, lelang.go.id ya. Oke, ini, harapannya ya. Baik, sekarang kita lihat, apa namanya, seperti apa sih mobile mobile marketing itu ya. Tidak hanya mobile app sebetulnya, tapi kita bisa manfaatkan, beberapa juga yang, ini pada umumnya ya, silahkan nanti dikembangkan, apa yang mungkin dan, bisa diterapkan di lelang.go.id ya. Baik, jadi yang pertama memang kita buat, website ya, buat website yang, eee, berlandaskan dari, fitur-fitur mobile. Jadi maksudnya website kita itu bisa dibuka dengan baik di mobile ya, jangan hanya bisa dibuka di, komputer atau di PC atau di laptop gitu ya. Begitu dibuka di, mobile kok jadi berantakan gitu kan sayang ya. Jadi, mudah-mudahan sih sudah baik ya, tapi, dicek saja, apakah benar website kita semua fiturnya, semua menunya itu berjalan dengan, baik di, platform mobile ya. Oke, kedua mobile apps yang tadi saya, katakan gitu ya, dan ini harapannya bukan cuman ya udah di-download orang sih download tapi nggak pernah dipakai, kan sayang juga. Cobalah, buat atau targetkan mobile apps itu, memiliki engagement yang tinggi ya. Engagement itu keterlibatan ya, keterlibatan customer kita atau audiens kita di dalam mobile apps. Kita bisa upayakan misalnya dengan, mengadakan kuis, dengan ada gamification misalnya gitu ya, ada lomba atau apapun yang, mengajak orang untuk terlibat di dalam, mobile apps kita. Coba transaksi, lelang Go ID melalui mobile apps, ada bonus atau ada kemudahan apa, ekstra apa, kayak gitu ya. Jadi mengajak orang untuk bertransaksi dengan kita itu melalui mobile apps ya. Oke, kemudian yang paling, jadul lama itu, SMS ya. Sekarang juga masih cukup banyak orang melakukan SMS marketing ya. Jadi memasarkan produk kita melalui SMS. Bisa, dilakukan untuk di daerah-daerah tertentu mungkin yang audiensnya, memang masih banyak menggunakan SMS gitu ya. MMS itu ada tapi entah kalau di Indonesia kurang kurang populer ya, jadi, SMS yang dengan, video ya seperti itu, jadi, agak mahal, jadi agak kurang populer, jadi tetap pakai SMS yang hanya teks ya, seperti itu. Dan keempat ada proximity. Proximity ini, berdasarkan lokasi. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah kalau datang ke mall mana gitu tiba-tiba cedit cedat cedit cedat gitu ya, ini apaan SMS masuk gitu ya. Itu, masuk karena berdasarkan lokasi. Jadi bisa kedetek Bapak ada di lokasi tertentu di dekat, Dunkin Donut, nah ya atau Baskin Robbins atau apa gitu yang tiba-tiba masuk, diskon hari ini, hanya hari ini gitu ya, tunjukkan SMS ini, dapatkan, diskon apa kayak gitu ya. Jadi itu tidak akan diterima kalau memang kita tidak dekat dengan, outlet atau pihak yang, memasarkan gitu ya. Jadi proximity itu, tergantung lokasi ya. Baik, ini silakan, dipertimbangkan ya, apakah, memungkinkan gitu. Baik, kita lihat detail di sini yang tadi saya katakan, kalau kita punya website tapi dibuka di mobile, tentu desainnya harus berbeda ya. Kalau dibuka di laptop atau PC kan lebar, besar gitu ya, apalagi yang mungkin komputernya berapa inch pakai monitor besar itu. Tapi kalau di mobile ini harus diperhatikan, pasti layoutnya berbeda ya. Kalau di PC, di laptop itu kan, landscape ya, tapi kalau di mobile kan jadi portrait seperti ini ya. Nah ini,
ya pasti udah sih, saya juga udah, tapi coba dicek aja gitu ya, jangan sampai yo dibuka di mobile kok jadi berantakan, ini gambarnya gak jelas atau apa gitu ya. Jadi layout yang pertama, kemudian image-nya atau gambarnya juga tadi saya bilang, jangan kepotong gitu ya. Ini sebenarnya gimana nih, harusnya nggak, ini nggak jelas gitu. Jadi image-nya harus tetap cukup jelas gitu. Kemudian call to action, perlu ada button atau tombol yang bisa diklik langsung oleh pembuka website kita di mobile ini ya. Jadi misalnya ini add to cart. Oke, langsung gitu ya. Langsung aku mau beli ini gitu ya. Fontnya, ukuran hurufnya sangat berbeda karena pasti kecil gitu ya. Kecil tapi juga tidak terlalu kecil. Nah, kalau besar nanti menuhin layar kan gitu. Jadi benar-benar harus dicoba apakah cukup nyaman dibuka di mobile gitu ya. Kemudian navigasi ini juga jangan sampai orang bingung, ini klik klik bukan klak ya, bukan klik klik, ketuk ya, diketuk atau di apa namanya, touch gitu ya, apa di mobile mereka ya. Jadi nah ini navigasinya juga jangan sampai orang bingung, ini kemana nih saya klik di sini nggak bisa, ini di sini nggak bisa, mana nih gitu ya. Ada yang pakai garis 3 gitu ya, garis 3 mana gitu, oh ini gitu ya. Baik, dan yang terakhir page speed, jangan sampai website kita dibuka di mobile tapi jadi lambat gitu ya. Aduh, lola nih, loading lama, lebih enak dibuka di PC gitu ya atau di laptop gitu ya. Jadi harus dipertimbangkan. Baik, kemudian jangan lupa daftarkan di Google My Business. Ini membuat lebih menarik kepada customer kita gitu ya, karena kita bisa lebih terakses di dalam Google ya. Ini teknis tapi silakan dicek aja dilengkapi. Baik, kalau sudah masuk ke Google Business, alamat kita akan terdaftar di Google Map ya. Ini bisa didaftarkan, kita bisa kirim surat ke Google Office di Indonesia. Nanti kita masuk ke kategori apa gitu ya. Kantor KPKNL di wilayah mana, itu kantornya ada di mana gitu ya. Jadi kalau ada audiens atau customer kita mau datang ke kantor kita, mengurus ini segala macam ya, itu mereka bisa langsung tahu, oh ini di sini lokasinya ya, dan ini bisa diklik langsung ke Google Map yang mengarah ke direction ya. Jadi orang bisa pilih kan, cuma sekedar di show saja, ditunjukkan mapnya di mana atau langsung ke direction. Jadi mereka misalnya lagi dari mana, ya sudah menuju ke sini bagaimana caranya gitu ya, belok sini masuk jalan apa dan sebagainya. Ini sangat memudahkan orang untuk menuju ke kantor kita. Lebih dari itu akan terlihat ya, kalau ini Bapak Ibu instansi pemerintah ya, tapi coba bayangkan kalau toko gitu ya yang belum dikenal orang, punya swasta gitu yang trust itu sangat penting. Kalau kita bilang ini aku punya toko kue mamiku misalnya gitu ya, ini toko kue beneran apa enggak gitu ya, beneran nggak ini ada alamatnya, ada lokasinya, ada tokonya gitu. Nah, kalau kita sudah daftarkan di Google My Business, terdaftar di Google Map, itu kan trust-nya bisa ya. Jadi memang Google mensyaratkan untuk bisa terdaftar di dalam Google My Business itu harus ada alamat fisik ya. Jadi secara nyata bukan fiktif, ini kantornya ada, tokonya ada misalnya gitu ya. Itu cukup penting ya bagi beberapa industri. Oke, ya ini bisa dimasukkan saja tadi ya, kita bisa create akun kita di Google My Business. Oke. Baik, yang berikut SMS tadi kalau kita mau buat sales promo, ada diskon, ada voucher, ada hadiah, ada special price, apalah gitu ya, promo-promo yang tadi mungkin kita sudah bahas ya di sales promotion, tapi ini disampaikannya melalui SMS ya. Ada order alert misalnya, Pak ini sebentar lagi loh tanggal sekian kita akan adakan lelangnya, jangan lupa misalnya kayak gitu ya. Appointment alert juga, jadi diingatkan untuk buat janji ya. Jadi misalnya tanggal berapa nih ada transaksi ini atau ada lelang, tanggal berapa, jam berapa akan dimulai gitu ya. Atau tadi yang kita buat gamification, ada lomba, quiz, game apa itu kita bisa
lakukan kontes alert. Ayo ini segera udah mau dimulai nih kuisnya gitu atau gamenya gitu ya. Jadi kita tingkatkan seperti ini supaya pencapaiannya itu tinggi gitu ya. Nanti orang jadi akan eh, engage lah ya, engage atau terlibat dengan kita. Baik, nah ini semua akan maksimal hasilnya kalau memang kita punya database yang baik ya. Dari mana kita bisa tawarkan SMS, kirim SMS tadi, proximity dan sebagainya. Kan kita harus punya nomor telepon target audience kita gitu ya. Nah ini kita bisa secara organik kita kumpulkan beberapa nomor handphone orang, mungkin customer kita ya, mungkin balik ke sesi generating leads ya yang kemarin, itu kita kumpulkan, kita ambil nomor handphone mereka ya. Nah itu kita masukkan ke dalam database, kita kumpulkan. Nah bukan hanya mengumpulkan begitu, kita bisa cari dari QR code, misalnya kita ada seminar, ada event ini, event itu gitu ya. Silahkan scan QR code ini gitu ya untuk mendapatkan informasi atau dapatkan apalah gitu. Nanti begitu mereka scan QR code kita masukkan ke database. Oh ini nomor ini nih yang udah scan QR code kita ya. Atau di signage tertentu itu kita bisa cantumkan gitu ya supaya mereka bisa kontak ke kita, nanti kita dapat alamat nomor telepon mereka ya. Di website form juga atau di formulir-formulir tertentu kan kita pasti minta nomor handphone Bapak Ibu, nah mereka akan masukkan. Oke. Dari sosial media itu juga bisa, dari email apalagi ya kan orang biasanya cantumkan identity gitu ya, nomor handphone mereka yang bisa dihubungi gitu. Nah ini intinya kita bangun database untuk mengumpulkan nomor handphone target audience kita, target market kita ya. Baik, kalau sudah membuat SMS-nya juga yang menarik ya, jangan cuman bla 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 atau agak pusi, agak maksa arogan gitu ya. Cukup nice, buatlah kalimatnya yang informatif tapi tidak memaksa gitu ya, nggak hard selling lah itu ya, seperti itu. Jadi boleh lihat contoh-contoh Bapak Ibu kalau terima SMS jualan gitu, seperti apa sih yang menarik gitu ya. Boleh dilihat. Baik, kemudian ini ada beberapa tips gitu ya. Kita bisa berikan tips-tips misalnya gimana sih untuk customer untuk terlibat dengan kita ya. Yang penting juga jangan memaksa orang untuk selalu menerima SMS kita tanpa izin. Jadi berikan pilihan untuk opt out. Opt out itu kayak sign out gitu ya. Kalau Bapak Ibu tidak bersedia menerima SMS kami berikutnya, silahkan klik ini misalnya ya, kayak unsubscribe gitu, itu bisa. Jadi berikutnya kita jangan kirimkan dia lagi ya. Kita bisa berikan opsi untuk bertanya misalnya gitu ya, atau memang orang mau subscribe itu juga bisa ya. Jadi intinya benar-benar menyenangkan gitu, apa yang mereka mau kita berikan, kalau mereka nggak mau ya jangan dipaksa gitu ya. Orang juga kan ada yang nggak suka terima SMS ya. Oke. Tujuannya di dalam mobile apps ini ini untuk mobile apps ya, tentu kita harapkan ada acquisition. Jadi mereka terlibat pada kita, engagement ya, ada mengisi form, mereka ikut game misalnya, dan ujung-ujungnya ada conversion, mereka transaksi dengan kita. Baik, ini contoh-contoh yang ada di beberapa mobile apps ya. Kita bisa gabung tadi dengan sales promo. Jadi misalnya di mobile apps-nya Lazada ini ya ada kode voucher diskon 10% kalau menggunakan aplikasi. Nah, di sini ya hanya di aplikasi Lazada 10%. Jadi silakan download, transaksi melalui apps itu akan ada diskon ya.
di apa nih contoh AirAsia gitu ya. Dia bisa beli tiket AirAsia, bisa upgrade, check-in dan sebagainya hanya dengan apa di mobile apps gitu ya. Silakan scan untuk download gitu. Atau apa nih Domino gitu ya, buy one get one free hanya di mobile apps gitu ya. Ini beberapa yang bisa kita upayakan. Ditampilkannya di mana? Ditampilkannya di media lain pasti, di platform lain ya. Mungkin ini di website, ini kita posting di Instagram misalnya gitu ya. Nanti orang bisa, oh iya ya ada nih mobile apps-nya Domino, mobile apps-nya Lelang gitu ya. Oke, ini diupayakan. Dan yang terakhir proximity tadi biasanya dilakukan oleh toko-toko gitu ya, real estate, restoran, dempark atau mall ya, mall ini juga banyak. Jadi begitu kita datang ke supermarket atau mall ini akan bunyi tuh SMS kita terima gitu ya. Nah, isinya juga harus menarik. Biasanya terkait dengan waktu tuh ada batas waktunya ya, promo hanya hari ini gitu ya, besok nggak bisa gitu. Baik, nah ini dengan apa namanya upaya-upaya tadi ya untuk membuat orang lebih tertarik datang ke toko kita. Ada on-site navigation. Ini loh di sini toko kita nih ada di lantai 6 gitu ya. Kalau orang datang ke lobby kan nggak ngerti ini toko ini di mana gitu. Ini kita bisa buatkan navigasi atau bisa mengatasi antrian. Jadi kalau ada gambarnya ya. Nah, ini ya di sebuah restoran, kalau restorannya rame, ini bisa membantu pengunjung restoran untuk memesan menu dengan QR code gitu ya. Jadi ini dilakukan di mobile gitu, bisa mengurangi antrian gitu ya, melalui online payment, melalui booking menu misalnya gitu ya. Ini bisa dilakukan. Tujuan lain juga kita bisa mengumpulkan poin. Jadi kalau orang pakai mobile yang terhubung ke kita, mobile apps misalnya, itu bisa mengumpulkan loyalty poin gitu ya. Ini kayak nih Taco Bell. Kalau Anda beli Taco Bell ini ada QR code yang bisa di-scan, nanti terekam gitu ya, terekam Anda poin setiap beli satu Taco Bell akan dapat berapa poin. Nah, gitu. Nanti kumpulkan poinnya. Kalau sudah 100 nanti bisa dapat Taco Bell gratis kayak gitu ya. Ini yang saya bilang tadi navigasi ya, navigasi on-site navigation. Jadi orang kalau datang ke mall itu kan mallnya besar misalnya ya, nggak ngerti nih, ada toko baru ya dibuka. Nah ini kita bisa bilang ini nih toko kita ada di sini, scan me ya, ini pakai badut-badut begini, scan me to win, nanti ada undian nih gitu ya, scan me untuk dapat navigasi letak toko kami ada di mana gitu, nanti bisa ikutin gitu ya. Ini beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan gitu ya. Ini juga ya limitless interaction antara dengan fisik store gitu ya. Jadi intinya membuat lebih cepat, membuat lebih praktis gitu ya. Digital analytiknya juga semakin otomatis gitu ya. Bisa juga dilakukan untuk market research ya. Bisa langsung grab data dari situ. Okay. Baik, ini tadi gambar-gambar sudah dijelaskan. Jadi pemanfaatannya biasanya dengan QR code sekarang cukup familiar, orang bisa langsung scan gitu ya. Kayak di restoran-restoran kan sekarang nggak pakai menu yang buku ya karena menghindari virus. Jadi untuk memesan menu di restoran pakai QR code gitu. Bukan hanya untuk antrian sih kalau sekarang, karena supaya tidak ada kontak dengan tangan gitu ya, jadi karena takut virus gitu, jadi memesan menu itu bisa pakai QR code gitu. Oke, nah, ini cukup menarik, sudah banyak diterapkan di banyak industri dan banyak tempat lah ya. Baik, kita lanjut yang berikut, ada personal selling. Ini tidak sulit. Bapak Ibu sendiri saya yakin sudah berperan sebagai personal seller. Jadi suka disebut fungsi
penjual lah gitu ya, personal selling. Jadi contohnya kalau di industri konsultan pendidikan misalnya ya, eh, kakak mau mau cari beasiswa dong gitu ya, saya mau sekolah S2 apa mana gitu ya. Nah, si mbak-mbak inilah yang berperan sebagai personal seller. Jadi dia terangkan ya, dikasih nomor kontaknya, nomor handphonenya. Nanti kalau ini aku tanya ya, ya tanyanya malam-malam, hari Sabtu, hari Minggu, ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi dia berperan sebagai wakil dari instansi kita. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah berperan seperti itu gitu ya. Jadi nomor telepon Bapak diberikan kepada target market atau kepada prospek ya, kepada prospek maupun kepada customer, sewaktu-waktu dihubungin ya sudah kan dijawab. Alhamdulillah ada yang hubungin kan gitu ya, daripada nggak ada yang nanya, daripada nggak ada yang nggak tertak daripada nggak ada yang tertarik kepada lelang kita gitu ya. Jadi bukan melalui media TV, bukan melalui media sosial, tapi kita sendiri yang berperan sebagai personal seller. Ini biasanya bukan biasanya, bisa jadi lebih kuat dibanding tools-tools marketing communication yang lain. Kalau Bapak Ibu pernah dimutasi mungkin dari Padang ke Manado, dicari, "Bapak sekarang di mana?" "Iya, sekarang saya di Manado." "Wah, gimana ya? Saya udah biasa transaksi dibantu Bapak. Bapak sekarang di Manado gimana ya?" Jadi yang dicari itu bukan instansinya tapi orangnya gitu ya. Nah, kalau sekarang dengan online mungkin bisa, tapi saya nggak tahu ya kalau terbatas wilayah ya, ada batasan wilayah ya. Tapi kalau misalnya kita, ini contoh di tempat lain, kalau kita jadi agent asuransi, kita jadi dokter bahkan ya, itu kita kerja dokter kerja di atau praktek di rumah sakit A. Tiba-tiba entah kenapa dia pindah ke rumah sakit B. Pasiennya cari. Pasien datang itu bukan karena rumah sakitnya, pasien itu datang karena dokternya ya. Jadi dokter itu sendiri berperan sebagai personal seller. Jadi dicari ini dokter kemana sekarang, di praktek di mana dia? Oh, di rumah sakit itu, di Uber ya. Orang kadang nggak peduli dengan rumah sakitnya gitu, tapi saya cocok dengan dokter itu gitu. Agen pemasaran juga begitu, agen real estate, agen properti, agen asuransi. "Bapak sekarang di mana?" "Oh iya Bu, sekarang saya di asuransi ini." "Aduh tolong dong Pak, ini dipindah." Bisa jadi akunnya dipindah ke asuransi yang baru gitu ya, karena saya udah biasa sama Bapak ini, kalau mau top up, mau urus ini, mau klaim dibantu, nggak repot, nggak lama, kayak gitu ya. Kalau sama agent yang baru saya belum kenal, nanti malah lama lagi, nggak enak kayak gitu ya. Jadi yang dicari itu orangnya. Ya. Itu banyak contoh yang kita bisa lihat. Jadi kita sendiri berfungsi sebagai personal selling ya. Bisa sebagai deliver, bisa order taker yang menerima order gitu ya, bisa pembawa misi fungsinya ya, bisa sebagai technician kayak misalnya teknisi komputer gitu ya, ini aduh Mas komputer saya ini nih kena virus gitu ya, atau komputer saya apalah gitu ya rusak, tolong dong dibetulin. Dicari itu orangnya bukan brandnya gitu ya. Demand creator kita sendiri yang menawarkan, "Ini Ibu perlu nggak ini?" "Oh iya perlu ini," kan gitu ya. Atau solution vendor, jadi mereka punya masalah, kita bisa berikan solusi terhadap masalah yang dialami customer gitu ya. Baik, ini mudah-mudahan tidak sulit karena saya yakin Bapak Ibu sudah lakukan sebagai personal seller ya. Ditingkatkan saja menjadi personal seller yang nice, yang senang membantu, bisa dihubungi kapan saja, ada informasi gitu ya. Kalau di WA cepat direspon, bedakan antara respon dan answer ya. Kadang-kadang, "Pak mau nanya dong ini apa ya, gimana lelang prosedurnya atau kapan atau gimana syaratnya apa-apa-apa." Terus didiemin, nggak kita jawab. Kenapa? Kalau ditanya, "Kok nggak dijawab sih?" "Ya saya lagi ngumpulin jawabannya, saya lagi cari dulu data-datanya." Itu jawaban, tapi sebelumnya kita harus respon ya. Jadi kalau ada orang tanya, walaupun kita belum punya jawabannya, kita respon. Responnya sekedar, "Baik Bu, terima kasih pertanyaannya, saya akan siapkan datanya, 1 jam lagi ya, saya akan berikan informasinya." Gitu. 1 jam kita cari infonya, kita jawab ya. Tapi pada kesempatan pertama
orang WA atau email, kita respon. Baik, itu sesi ketiga dari komunikasi pemasaran kita. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan sesi keempat ya di dalam YouTube berikutnya. Selamat siang.